Skenario Timnas Indonesia agar lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Apakah hasil imbang melawan Timnas Jepang saja cukup untuk lolos? Timnas Indonesia akan menghadapi partai hidup dan mati di grup D Piala Asia tahun 2023. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Jepang di pertandingan terakhir. Baik Jepang dan Indonesia sama-sama belum bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sehingga kedua tim sama-sama menargetkan kemenangan di laga ini. Kedua tim ini sudah tidak bisa menjadi juara grup. Jadi mereka hanya bisa lolos ke babak berikutnya melalui pos runner-up dan juara 3 terbaik. Lantas bagaimana skenario agar Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar? Simak ulasannya di video ini. Sebelum kita membahas skenario kelolosan Timnas Indonesia, maka kita perlu membahas tiebreaker atau faktor-faktor penentu peringkat 3 terbaik. Seperti yang sudah diketahui, dari 6 peringkat 3 fase grup hanya 4 tim terbaik yang bisa lolos ke babak 16 besar. Penentuan siapa peringkat 3 terbaik ditentukan dari 4 aspek berikut. 1 poin. 2. Selisih gol. 3. Jumlah gol yang dicetak. 4. Poin kedisiplinan. 5. Ambil undian. Saat ini sudah ada 2 tim yang dipastikan lolos dari jalur peringkat 3 terbaik. Mereka adalah Palestina dan Suriah. Kini hanya ada 2 tiket yang tersisa yang diperebutkan oleh 3 grup, yaitu grup D, E, dan F. Berikut adalah klasemen peringkat 3 terbaik sementara. Skenario pertama, Indonesia menang melawan Jepang. Sekarang, mari kita membahas skenario pertama Timnas Indonesia untuk lolos. Apa yang terjadi jika Indonesia menang atas Jepang? Jika Indonesia menang atas Jepang, maka Timnas Indonesia akan meraih 6 poin. Sementara Timnas Jepang tetap meraih 3 poin. Otomatis Indonesia akan menjadi runner-up dan otomatis lolos ke babak 16 besar. Skenario kedua, Indonesia imbang. Skenario kedua adalah Timnas Indonesia imbang melawan Timnas Jepang. Bagaimana kans Indonesia lolos ke babak berikutnya? Jika skenario ini terjadi, Timnas Indonesia akan finish di peringkat 3 grup D. Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar asalkan ada salah satu dari Bahrain atau Oman yang terpeleset. Skenario A, Bahrain menang atau imbang dan Oman imbang atau kalah. Skenario B, Oman menang dan Bahrain kalah. Skenario ketiga, Indonesia kalah. Skenario terakhir adalah jika Timnas Indonesia kalah dari Jepang di partai pamungkas. Secara matematis, apakah skuad Garuda bisa lolos? Jawabannya bisa, namun kuncinya ada di Oman. Oman harus imbang atau kalah di pertandingan terakhir tidak peduli apa hasil dari Timnas Bahrain. Jika Oman imbang poin mereka hanya 2 poin. Sementara jika Indonesia kalah poin Indonesia masih 3. Jadi Indonesia bisa lolos sebagai urutan 4 peringkat ketiga terbaik. Jadi kesimpulannya, Timnas Indonesia masih punya peluang yang terbuka untuk lolos ke babak 16 besar. Jika Indonesia menang melawan Jepang, maka skuad Garuda otomatis lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D. Jika Timnas Indonesia imbang melawan Jepang, maka Timnas Indonesia bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik jika salah satu dari Bahrain atau Oman kalah di pertandingan terakhir. Jika Oman dan Bahrain sama-sama menang, maka Indonesia akan tersingkir. Jika Timnas Indonesia kalah dari Jepang, maka satu-satunya cara Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar adalah Oman tidak boleh menang melawan Kirgistan.